Ya, kita lihat begitu pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini rupanya agak plot twist ya di akhir perdagangan Plot begitu twist ya. ya. Sempat tadi berada cukup optimis di sepanjang hari, nyaris tidak menyentuh zona merah. Sempat sih zona merah tapi hanya sebentar saja Ya begitu. Tapi kira-kira. rupanya pergerakan untuk final kita lihat di sini penutupannya justru terkoreksi dengan koreksi meskipun tipis di 0,10% dan bahkan sebetulnya yang menjadi concern utama ini lebih ke nilai transaksi ya Safira karena Ya. memang dalam beberapa waktu terakhir nilai transaksi perdagangan di bursa kita juga memang terus semakin kecil begitu ini cukup jauh ketika kita compare dengan di sepanjang tahun 2022 22 lalu ya. begitu di mana nilai transaksi hariannya ini berada di kisaran belasan triliun rupiah tapi dalam beberapa waktu terakhir kita lihat konstan justru berada di bawah 10 triliun rupiah ini tampaknya appetite-nya yang juga masih kurang Masih kurang ya untuk investor. baik begitu ya untuk masuk ke pasar modal kita karena sekali lagi masih menanti terkait dengan seperti apa sikap ataupun juga sentimen dari The Fed sendiri begitu tapi dari Safira sendiri begitu apa yang menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar hari ini? Ya Iva, ini kalau Anda sebutkan tadi ini ngeplot twist ya untuk perdagangan kali ini di sesi-sesi terakhir. Dan kalau kita lihat memang ketertekannya kinerja pasar keuangan di minggu lalu sebenarnya sudah kelihatan begitu ya, sudah membawa sentimen-sentimen pasar menjadi khawatir begitu setidaknya. Tapi kita lihat ada beberapa hal yang penting begitu ya dicermati oleh para investor baik dari dalam negeri maupun sentimen eksternal. Di antaranya yang pertama memang sebenarnya kalau kita lihat bursa Wall Street ini sebenarnya ditutup menguat Iva pada perdagangan akhir pekan lalu dan ini bisa jadi sebenarnya menjadi sentimen penguat bagi IHSG pada hari ini tapi nyatanya tidak. Sentimen pasar utama sebenarnya masih diselimuti oleh implikasi atas pengumuman sejumlah data ekonomi salah satunya pasti ketegangan antara suku bunga karena memang investor terus mencerna indikasi sikap The Fed yang cenderung masih hawkish hingga beberapa bulan ke depan dan kalau kita lihat secara umum begitu ya investor ini akan mencerna pidato ketua The Fed Jerome Powell di hadapan Komite Urusan Perbankan, Perumahan dan Perkotaan di Senat dan Komite Layanan Keuangan DPR Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Dan kalau kita lihat artinya memang investor ini bukan saja tegang begitu ya menanti-nanti antara suku bunga saja akan tetapi memang ketegangan begitu ya, ketegangan adanya harga saham juga masih akan terus menjadi tema utama pekan ini. Dan kalau kita lihat investor juga akan melihat data ketenagakerjaan Februari yang dirilis Jumat yang akan menunjukkan apakah kebijakan The Fed ini mulai mendinginkan ekonomi atau memang sebaliknya memanaskan pasar tenaga kerja. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan konsensus ekonomi yang disurvei oleh Dow Jones, ini sudah memperkirakan nih bahwa NFP-nya ini bertambah 225.000 pada bulan Februari setelah sebelumnya ini berada di level 517.000 pekerja ditambahkan pada bulan Januari lalu, Pak. Dan kalau kita lihat selain data NFP, ini ada juga dari Amerika Serikat akan ada laporan terbaru pasar tenaga kerja lainnya di minggu ini termasuk memang laporan pembukaan lapangan kerja atau JOLTS per Januari dan laporan ketenagakerjaan nasional ADP. Dan bisa dikatakan nih sentimen-sentimen yang cukup dominan yang mempengaruhi gerak pasar begitu ya minggu ini soal data pekerjaan, Pak. Iya betul, ini menarik sekali begitu melihat seperti apa perkembangan tentunya di negeri Paman Sam sendiri, di Ya. Amerika Serikat sendiri begitu ya. Karena memang sebetulnya kekhawatiran dari para pelaku pasar di seluruh dunia kan sebelumnya adalah resesi global, resesi global, Ya. resesi global begitu. Tapi melihat bahwa sebetulnya perekonomian Amerika Serikat ini sebetulnya masih cukup tangguh, masih cukup kuat sehingga akhirnya kekhawatiran justru bergeser begitu dari yang dikhawatirkan adalah pelemahan ekonomi, tapi bukan lagi pelemahan ekonomi, namun seperti apa kemudian nanti mungkin reakselerasi dari sikap The Fed sendiri begitu ya karena ini juga akan berdampak tentunya kepada hajat hidup orang banyak terutama di Amerika Serikat dan bahkan tidak hanya di Amerika Serikat ya tapi juga tentunya akan diikuti oleh bank-bank sentral di seluruh dunia termasuk adalah di Indonesia meskipun sekali lagi kalau dari BI masih kekeh begitu tampaknya juga masih sudah terkonfirmasi juga kemarin beberapa kali begitu ya diyakinkan dari para pelaku ekonom juga sama dari analis juga sama begitu bahwa mengharapkan mungkin BI stay dulu di level posisi yang ada saat ini gitu tapi tetap ini akan menjadi perhatian dari para pelaku pasar di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya Safira. Nah kemudian kalau kita berbicara kalau perekonomian Amerika Serikat ini yang masih kuat sehingga justru malah membuat kekhawatiran bagi Jadi seluruh bumerang dunia. nantinya ya. Malah jadi Iya. bumerang begitu. Ini kan cukup unik begitu. Tapi tentu perhatian untuk perekonomian ini tidak hanya di Amerika Serikat ya, tapi kita juga bisa melihat negara besar lainnya seperti China. Seperti apa? Ya kalau kita lihat memang Amerika Serikat dan China kan sebagai mitra dagang utama Indonesia begitu ya. Jadi memang
wajar kalau misalnya patokan kita memang ke dua negara tersebut. Dan kalau kita lihat memang China kembali mengungkapkan target pertumbuhan negaranya begitu ya di 2023. Dan kalau kita lihat dalam Kongres Rakyat Nasional atau NPC kemarin, negara itu menetapkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi 5% hingga akhir 2023. Dan kalau kita lihat Perdana Menteri China, Li Qiang ini menekankan memang perlunya stabilitas ekonomi dan memperluas konsumsi untuk mencapai target itu. Dan sebenarnya target pertumbuhan tahunan sekitar 5%, Fa, ini sebenarnya udah berada di ujung bawah ekspektasi sekali begitu. Karena memang kalau misalkan kita dari data yang kita dapat begitu ya dari seorang sumber kebijakan, belum lama ini mengatakan memang kisaran tertinggi 6% sebenarnya bisa ditetapkan. Ini juga di bawah target tahun lalu sekitar 5,5%. Dan kalau kita lihat menurut ekonom di Guotai Junan Internasional, ini target pertumbuhan resmi diturunkan untuk tahun kedua berturut-turut yang mungkin memang sedikit mengecewakan pasar. Namun menurut investor memang seharusnya ini investor memperhatikan momentum pertumbuhan yang mendasari untuk mengukur laju pemulihan. Jadi kalau misalnya kita lihat begitu ya, sebab kalau kita lihat PDB China pada 2022 ini hanya tumbuh 3% begitu ya. Dan itu menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade. Jadi memang China ini fokus ke pemulihan dulu, nggak mau muluk-muluk, yang penting stabilitas terjaga. Dan kita lihat sebagai mitra dagang utama RI, tentu ekonomi China yang terjaga ini memberikan sentimen baik juga bagi Indonesia. Iya, betul. Ini menarik ya kalau kita lihat perekonomian China, kalau 5% disebutkan hanya 5% ya. Karena memang kalau kita berkaca kepada tahun sebelum pandemi saja, tadi ketika pandemi disebutkan juga oleh Safira di kisaran 3% begitu. Tapi sebelum pandemi ini sebetulnya 6% saja, ini hitungannya juga hanya ya bagi China. Karena sekali lagi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi China ini juga cukup signifikan, terutama dalam beberapa waktu terakhir, begitu dalam beberapa dekade terakhir begitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari dalam negeri, ini belum afdol ya kalau kita belum berbicara terkait dengan sentimen yang ada untuk pasar kita dari dalam negeri hari ini. Kira-kira seperti apa, Saf? Iya, untuk hari ini sebenarnya bisa dikatakan minim sentimen begitu ya. Pelaku pasar domestik sebenarnya tampaknya akan melihat mood pasar regional sembari wait and see juga terhadap perkembangan berita yang ada. Namun untuk besok ini persisnya di hari Selasa, investor juga akan menunggu rilis data cadangan devisa atau CADEV per Februari 2023 yang diproyeksikan memang turun tipis dari posisi Januari. Kemudian di hari Rabu dan Kamis berikutnya dari domestik juga akan ada rilis data indeks keyakinan konsumen per Februari dan data survei penjualan eceran di Januari, Fa. Oke, itu dia dari dalam negeri, termasuk mungkin kalau dari pasar modal juga yang menjadi sentimen atau perhatian dari para pelaku pasar ini adalah POJK yang baru begitu ya, terkait dengan kembalinya aturan-aturan di bursa saham kita ini kembali ke masa sebelum pandemi. Tentu ini juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara terkait dengan sentimen utama baik secara global dari kawasan Asia dan juga dari dalam negeri begitu ya. Kalau kita lihat juga mungkin secara sentimen yang berpengaruh kepada sektor-sektor yang ada di bursa kita seperti apa? Mungkin dari komoditas begitu seperti batu bara ini seperti apa, Saf? Iya, kalau kita lihat begitu ya yang turut menggerakkan pasar begitu. Kalau kita lihat yang pertama ada yang membuat saya tertarik begitu ya, ini ada di sektor batu bara. Ini kalau kita lihat begitu ya, PLN ini mulai mematangkan skema Just Energy Transition Partnership begitu ya, yang berkolaborasi dengan Jepang untuk bisa mempercepat eksekusi proyek transisi energi, salah satunya dengan menambah pembangkit energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia dan mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah ini mungkin bisa jadi ini salah satu sentimen buruk begitu ya bagi emiten batubara dalam negeri. Memang kalau kita lihat beberapa saham batubara yang berkapitalisasi besar begitu ya, ini juga cukup terkoreksi signifikan begitu ya di tengah lesunya kembali harga batubara acuan dunia. Di antaranya memang kalau kita lihat emiten-emiten batubara yang terkoreksi hari ini. Ya, kita bisa lihat di sini ya tadi yang pertama juga dari PTBA begitu ya terkoreksi. Ada Indi, ada Adro, ada ITMG, ada PTBA juga yang memang cukup signifikan dan ini semuanya berkapitalisasi besar begitu ya. Kalau kita lihat Indika yang terkoreksi 2,55%, ada RO terkoreksi 3,6%. ITMG 0,53% dan Bukit Asam 0,53%. Ini secara keseluruhan harga batubara memang kalau kita lihat selama sepekan sebelumnya sudah ambruk begitu ya. Ini 4,33% pada pekan lalu. Dan kalau kita lihat sebenarnya membaiknya ekonomi China seperti yang tadi Anda katakan Iva, ini bisa menjadi faktor penopang harga batubara pekan ini. Namun lagi-lagi melemahnya permintaan dari Eropa diproyeksikan masih membayangi harga si pasir hitam ini. Iya, jadi masih belum cukup kuat begitu ya tadi sentimen terkait dengan pemulihan ekonomi dari China
China, dan di satu sisi ini juga masih belum terus mendorong permintaan untuk batu bara ke depannya. Karena kalau kita lihat juga sudah mulai masuk ke transisi musim Iya. begitu ya, sudah mulai masuk ke bulan Maret, artinya juga musim dingin sudah mulai akan ditinggalkan oleh negara-negara di bagian utara, sehingga akhirnya permintaan atau demand dari batu bara ini juga sudah akan mulai menyusut begitu ya, Safira. Betul. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan sentimen lainnya yang juga menarik begitu, salah satunya adalah di sektor teknologi. Ini juga akan terus menjadi perhatian apalagi di era dimulai kenaikannya suku bunga yang cukup signifikan, dan juga the Fed begitu yang masih akan terus bergerak hawkish. Tapi mungkin ada sentimen sedikit berbeda untuk GoTo hari Untuk ini GoTo begitu hari ya. ini ya, Seperti ya. apa, Saf? Ya, GoTo melesat cukup signifikan di 3,23%, dan kalau kita lihat memang ini melanjutkan penguatan dari minggu lalu begitu ya, dan ternyata memang hasil RUPS luar biasa yang diadakan pekan lalu masih menjadi sentimen positif bagi GoTo, di mana memang manajemen ini fokus tingkatkan profitabilitas tahun ini. Dan kalau kita pantau terus begitu ya apa yang dikatakan manajemen GoTo, target tersebut memang lebih cepat dari semula pada 2024 atau 2025, dan juga terlihat memang pada saat RUPS luar biasa juga ada perubahan direksi dan komisaris baru yang memang nama-namanya harusnya bisa mengangkat begitu ya kinerja dari manajemen GoTo sendiri. Dan kita lihat ada Agus Marto yang merupakan dulu Gubernur Bank Indonesia juga dan Menteri Keuangan, dan juga ada Bos Lego di dalamnya sekarang. Oke, baik, baik. Ini menarik sekali ya untuk market fokus kita hari ini, karena sentimennya juga sekali lagi masih betul-betul perlu diperhatikan juga oleh para pelaku pasar. Terima kasih Safira sudah Terima kasih, berbagi Mbak. insight-nya, dan juga tadi ya sudah memberikan mungkin sedikit pencerahan kepada para pemirsa CNBC Indonesia. Sekali lagi disclaimer on, dan sekali lagi sesuaikan begitu dengan transaksi dan juga profil resiko Anda terkait dengan tadi sudah ya sentimen sudah dibahas, dan juga terkait dengan emiten-emiten yang juga sudah dibahas oleh rekan saya Safira.